sebelum kita melakukan observasi pembelajaran di kelas yang akan Pak Yenti lakukan. Jadi saya butuh beberapa data Pak Yenti ya. Jadi ketika nanti masuk dalam kelas sudah tergambar dan terbayang oleh saya apa yang akan Pak Yenti lakukan bersama murid. Jadi ada pertanyaan. Siapa? Karena Bu. Oke, hari sekarang hari Rabu, Juli Pak? Iya. Kenapa deh? 16. 16. Oke. Wempi Saputra. Kayaknya tidak ada ya? Saputra. Oke. Terus satu lagi apa ya? Mata pelajaran Pak? Proyek IPAS. Proyek IPAS. Itu mata pelajaran? Ya, itu proyek ilmu pengetahuan alam Pas sosial. Pas berapa? Kelas 10. Pas 10. Ya. Sebenarnya untuk pakai A. 10 TITL TKJ. Jurusannya TITL garis miring TKJ. Yang TITL itu teknik selasa dan Kamis, yang TKJ itu teknik komputer yang jadi nanti ketika akan belajar pelajaran materi tentang materinya itu tentang pembuatan sabun cuci tangan menggunakan serat lidah buaya. Di situ anak melakukan praktek pembuatan sabun cuci tangan menggunakan serat lidah buaya. Berarti bahan-bahannya sudah dibawa oleh anak itu? Sudah disampaikan ke siswa sebelumnya itu, Bu. Jadi ada grup siswa yang di kelas itu pembagian kelompok, kemudian juga bahan-bahan dan alat-alat yang dibawa sudah kita sampaikan. Dari materi ini apa tujuan pembelajaran yang ingin diperoleh oleh siswa? Jadi tujuannya itu yang pertama adalah untuk mengetahui bagaimana mengelola lidah buaya itu menjadi sabun cuci yang siap pakai. Kemudian yang kedua itu mengetahui perubahan warna zat dalam pembuatan sabun. Mengelola lidah buaya menjadi sabun cuci tangan siap pakai. Si tangan tak sih beda nggak? Iya. Si tangan, oh siap pakai. Oke. Terus Kemudian yang kedua mengetahui perubahan warna zat, perubahan warna dan zatnya, warna dari zatnya dan zatnya dalam pembuatan sabun cuci tangan. Kemudian ketiga siswa memahami mengetahui langkah-langkah pembuatan sabun cuci tangan. Langkah-langkahnya ya, langkah-langkahnya dan bisa prakteknya ya. Bisa praktek. Kalau mempraktekannya kan tidak hanya di sekolah ya Pak ya? Nah, ya sekolah boleh di rumah. Oke, nah kira-kira apa area pengembangan yang dicapai dari kegiatan? Area pengembangannya ingin untuk siswa itu lebih aktif, kolaborasi dalam belajar, aktif dalam belajar, Menciptakan produk. menciptakan Oke, apa lagi kira Pak? kemudian Ada nggak nanti di akhir itu ada video atau iya, jadi di dalam akhirnya itu dilakukan anak kita minta untuk membuat video tentang proses lah mungkin dari pembuatan itu. Mereka mempresentasikan sampai nanti hasilnya jadi berupa video. Berarti anak tuh ketika belajar di videokan ini, kemudian video tersebut nanti dieditnya ya, dieditnya dan diuploadnya. Itu dikasih waktunya video tuh tentang berapa menit? Ya sekitar 5 menit atau 10 menit paling lama, mungkin 5 sampai 10 mungkin. Kan dalam setiap proses langkah-langkahnya itu presentasi siswa juga mengambil
menampilkan. Berarti ada presentasi siswa ya? Ya, presentasinya. Ini jumlah siswa berapa? Jumlah siswa yang di kelas ini sekitar 30-an. 30 ya Pak ya? Strateginya gimana Pak yang dipersiapkan untuk kegiatan ini? Jadi rencananya nanti dalam proses pembuatan tentu produk yang dihasilkan ini berdasarkan jadi saya membagi siswa Berkelompok ya? kelompok untuk bekerja membuat produk sabun cuci tadi. Oke, berkelompok, kemudian apa lagi? Media yang dibutuhkan media itu kita membutuhkan infokus untuk mengarahkan sebelum media atau alat ya Pak ya? alat ya. Ada infokus menggunakan PPT kita tampilkan usulnya. Lidah buaya tadi Pak? Lidah buaya juga. Kemudian ada saringan kita tentukan di situ, kemudian wadah tampungannya, kemudian juga ada corong, kemudian ada moto untuk pewanginya lah mungkin. Oh, berarti wanginya ada moto ya Ya, Pak ya? boleh itu tergantung Saring. keinginan lah Oh masing-masing. iya, pakai sebagai pengaruh ya? Pengaruh. Saringan, corong, ya kemudian pisau juga butuh di sana, pewangi jadi. berarti apa namanya nih Pak? Lidah buaya dikasih moto ya nanti itu udah untuk usaha apa ya Pak? Ada apa namanya? Ya, ya, jadi ketika itu kan ketika cairan dari gelnya itu nanti kan menimbulkan busa ketika diusap di tangan. Jadi ketika dicuci tangan kan gel-gelnya itu ketika di tangan kemudian bisa pewangi itu akan menimbulkan busa gitu. Nah, sama ketika awalnya ketika kita peras gelnya itu tuh menimbulkan busa itu mungkin jadi memanfaatkan gel tadi untuk kesehatan juga seperti itu. Di rumahku banyak udah Pak. Jadi udah kadang-kadang tapi ketika ada pembelajaran yang mungkin ini akan dilihat bisa lo aku bisa. masalahnya di rumah itu saya ada buaya tuh Banyak. lumayan Bapak kadang-kadang gitu Iya, jadi iya. kalau Itu luko gitu kan Iya. ada kalau posisi terbuang-buang kan nampak gitu. Bisa dimanfaatkan. Oke, serta khusus FPP sudah ada Pak ya? FPP ini sudah disiapkan. KPD juga sistem penilaian dan KPD pun sudah kita siapkan. Bagaimana kriteria penilaian ketika pakai juga sudah ada. Langkah-langkah itu sudah Pak ya? Nah, KPD. Ulang ada FPO baru Pak di tanda tangan Pak. Oh iya. Oke Pak Wempi, ini sudah tampak oleh saya kegiatan di kelas yang akan dilakukan. Ya, sekarang waktunya saya lihat Bapak mengajar dulu ya. Siap. Oke, Bapak. Kita akan melaksanakan praktek. Oke, Oke. Jadi hari ini kita akan melaksanakan pembuatan sabun cuci tangan menggunakan serat lidah buaya. Oke, ini akan kita praktekkan.
Nah, kemudian tujuannya apa? Nah, tujuan yang ingin kita capai yaitu yang pertama nanti mengetahui cara mengolah lidah buaya menjadi sabun cuci tangan siap guna. Ya. Kemudian yang kedua mengetahui perubahan warna dan zatnya dalam pembuatan sabun cuci tangan siap guna dengan serat lidah buaya. Nah, jadi ini tujuannya. Jadi supaya nanti di rumah bisa jadi kalau sudah kita praktekkan sudah bisa nanti itu bisa diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Nah, nanti untuk langkah kerja, ya, nanti ada LKPD akan dibagikan sama kalian. Oke? Nah, sebelumnya kira-kira ini tahu nggak? Pernahkah menggunakan sabun alami? Sabun alami pernah gunakan di rumah masih? Pernah? Pernah menggunakan sabun alami? Apa contohnya sabun alami? Sabun alami itu apa? Lalu sabun alami itu apa? Sabun yang terbuat dari bahan alam. Nah, itu dia sabun alami. Ya. Nah, kemudian apa yang bedakan sabun buatan pabrik dengan sabun alami? Ini salah satunya yang akan kita buat sabun alami itu yang kita kerjakan hari ini. Jadi sabun alami itu terbuat dari bahan-bahan alam. Ya. Nah, apa yang membedakan dia dengan sabun pabrik? Sabun pabrik menggunakan bahan kimia mungkin. Oke, apalagi perbedaannya? Apalagi perbedaannya? Apalagi perbedaannya kelompok 2. Perbedaannya sabun alami dengan sabun buatan. Tadi kelompok 1 mengatakan sabun apa namanya? Sabun buatan itu mungkin ada bahan kimianya. Kalau menurut kelompok 2 apa lagi? Apa lagi perbedaannya? Ayo, apa perbedaannya? Apa perbedaannya? Apa perbedaannya? Ada perbedaannya? Antara sabun buatan pabrik dengan sabun alami. Apa lagi perbedaannya? Ya. Sabun alam dan yang lain, sabun pabrik. Tadi temannya mengatakan kelompok 1 bahwa sabun yang terbuat atau sabun buatan itu bisa jadi mengandung bahan kimia. Sedangkan alami itu dari bahan-bahan alami. Nah, pernah dengar di sini lidah buaya? Nah, ada yang tahu lidah buaya itu biasanya digunakan untuk apa? Banyak. Untuk rambut. Kenapa kalau untuk rambut? Bisa menghaluskan rambut. Rambutnya pakai lidah buaya. Oke, itu salah satu manfaat dari lidah buaya. Oke. Oh, yang belakangi kamera ke sini dulu, yang dua ini lihat coba dulu. Lihat ke oke, lihat sini dulu. Oke. Jadi itu salah satu manfaat lidah buaya yang sering kita gunakan ya dalam kehidupan untuk rambut supaya rambutnya menjadi halus. Oke. Nah, berikutnya kalau untuk kulit gimana? Pernah tuh melihat orang menggunakan lidah buaya untuk kulit? Pernah. Pernah. Gimana? Pernah. Untuk kulit apa kira-kira manfaat lidah buaya? Pandai tangan. Kasih itu obatnya itu. Kasih lidah buaya itu. Dikasih lidah buaya. Salah satu manfaatnya tadi itu adalah lidah buaya tadi. Oke? Nah,
bagaimana kita seperti yang tadi, bagaimana langkah-langkah pembuatan ya sabun cuci tangan ini menggunakan serat lidah buaya. Ini bahan-bahannya sudah disediakan. Masing-masing kelompok coba dicek. Masing-masing kelompok coba dicek. Ada ini pertama pisau. Nah, kemudian sendok sayur. Ada sendok nasi boleh, sendok sayur juga boleh. Oke. Kemudian yang berikutnya saringan ada di bawah. Ada di bawah. Ada di bawah saringan. Siapa? Saringan ada? Ada. Oke. Berikutnya baskom ada? Oke. Kemudian corong ada? Corong ada? Ada apa? Corong. Ada. Oke. Kemudian botol kemasan untuk tempatnya ada di bawah? Ada. Oke. Nah, berarti bahannya lidah buaya ada di bawah? Nah, kelompok 2 ada di bawah? Lidah buayanya? Nah, oke. Berikutnya air pewanginya? Pewanginya ada di bawah? Nah, jadi sebelum kita bekerja, perhatikan dulu. Sebelum bekerja, nanti yang akan Bapak nilai, penilaiannya nanti selama praktek, tolong diperhatikan. Ini penilaiannya nanti. Sebentar ya, ini kita lihat supaya nanti penilaiannya tidak salah. Masing-masing kelompok supaya memahami langkah kerja dan apa yang akan dinilai. Nah, ini pertama, perhatikan kelompok sebelum bekerja yang akan dinilai nanti supaya tidak salah nanti tidak berpengaruh terhadap nilai. Yang pertama, kriteria penilaiannya proses pembuatannya. Jadi proses pembuatannya itu apakah semua langkah pembuatan diikuti dengan benar. Ya, misalnya ekstraksi gel lidah buayanya, pencampuran bahan pencetaknya dan seterusnya. Yang kedua, kualitas produknya. Apakah sabun yang dihasilkan memiliki tekstur yang baik, ya, kemudian atau tidak, atau terlalu lembek. Nanti kita lihat, ya. Kadang-kadang masih ada kulitnya kan, tidak bersih, ya. Nah, kemudian yang berikutnya aromanya. Di aromanya itu apakah sabun memiliki aroma segar, menghasilkan busa yang cukup saat digunakan. Kemudian kemasan ini nanti kalian masukkan ke dalam botol itu menarik atau tidak. Oke. Nah, jadi ini kriteria penilaian nanti selama melakukan praktikum. Kemudian, apakah semua proses pembuatan itu didokumentasikan dengan baik, misalnya foto atau video? Di masing-masing kelompok ini ditugasi kelompoknya siapa yang ambil video, siapa yang foto, sebab yang ini nanti berguna untuk laporannya. Paham nggak? Boleh foto, boleh video nanti atau di dalam bentuk tulisan atau teks. Ada yang ditanyakan masalah penilaian? Ada yang ditanyakan masalah penilaian? Pas? Oke. Kalau pas, silakan untuk berbagi per anggota untuk bekerja. Langkah-langkahnya sambil kita menunggu kopian. Pahami langkah-langkah ini. Coba dibaca. Dibaca langkah-langkahnya. Farhan. Kelihatan?
Baca langkah-langkahnya. Belum cuci dari jauh tidak bayar. Kalau nggak apa, coba dibaca di sini. Silakan baca langkah kerjanya dulu, pastikan. Perhatikan dulu semuanya. Langkah kerja yang pertama. Kemudian potong dan pisahkan lidah buaya dari kulitnya. Peras lidah buaya yang sudah dipisahkan dengan kulitnya tersebut sambil disaring dan ditampung baskom di bawahnya sampai serat lidah buaya tersebut keluar. 4. Tambahkan air dan pewangi secukupnya. 5. Aduk semua bahan tersebut sampai rata. Dan campuran tersebut mengambang masukkan cairan tersebut dalam botol menggunakan corong. 6. Tabung tersebut sudah bisa digunakan. Ada pertanyaan? Nah, kalau umpamanya nanti masih ragu, ya, mengenai langkah kerjanya, ada di sini nanti YouTube-nya bagaimana proses pengerjaannya. Jadi Bapak sudah menyediakan media tentang pembuatan kompos ini. Jadi di sumber pelajar ini nanti silakan dilihat. Ini ada YouTube-nya ya. Jadi ada YouTube-nya nanti. Kemudian juga ada dalam bentuk jurnal. Jadi nanti silakan boleh dilihat. Oke. Ada pertanyaan mengenai pengerjaannya? Ada pertanyaan? Ada Pak? Tidak? Kalau pas silakan bekerja. Langkah kerja diikuti. Hati-hati bekerja menggunakan video. Video nanti untuk laporannya. Silakan berbagi tugas masing-masing kelompok. Ini kelompok ini siapa yang mengambil video berbagi tugas, siapa yang bekerja ikuti langkah-langkah ini. Oke, ini ada. Nah, ikuti langkah kerja. Silakan. Silakan ikuti langkah kerja. Cuci, oke. Silakan dicuci. Siapa yang pergi cuci? Ada yang mendokumentasikan laporannya nanti. Iya. Ini dua tadi. Oke, silakan. Kok sama pengen lama-lama? Sudah dicuci. Oke, kalau udah selesai. Gua sejam deh. Itu gimana ya? Nggak ada orang video. Dari cuci silakan bekerja. Ikuti langkah kerja ini ada KPD. Iya KPD ini sampai dokumentan. Langkah kerjanya tadi. Itu langkah kerja sekarang. Silakan bekerja. Siapa yang ambil? Ini itu laporannya nanti ya. Oke, kelompok 1 silakan bekerja. Yang mendokumentasikan siapa? Laporannya nanti silakan bekerja. Hati-hati kerja ya. Ambil dokumennya. Ini LKPD diperhatikan langkah kerjanya. Jangan selalu mengatakan dalam buat laporan nanti.
Jadi bekerja ya. Jadi uang kuliah nanti akan diremas kan baca pendidikan ada wadahnya ada oke ada iuang pak ini kan ada ini ada itu boleh pakai hati-hati bekerja ya hati-hati bekerja nih dokumennya yo pak bekerja balik rumah ya sampai lah ya ikuti langkahnya apa langkahnya baca kanan awal langkah saja uang miliknya adanya oke ikan ini yang kan gambarnya langkah kerjanya jadi langkah kerjanya ya ini mau berbutuh apa? Ini ada satu adanya boleh tidak? Oke, kelompok 2 ini kan namanya langkah kerja itu prima ya silakan ya langkah kerjanya itu ya yang dinilai tadi apa langkah kerjanya
Ya ada. Kalau terlalu ini kampung, kondisi itu jauh baru bisa. Ayo Pak, ini Pak. Itu yang ingatkan kawannya, ingatkan temannya langkah kerjanya. Ingatkan temannya langkah kerja, ingatkan kerja. Langkah kerjanya ingatkan. Ingatkan teman langkah kerja. Oke, mantap. Lanjut. Nanti tambahnya ya, pekerjaannya Pi. Kalau sudah disaring, sudah kos bubur, kos bubur, tapi kan di kamar. Kalau sudah langkah kerja berikutnya apa? Apa langkah kerja berikutnya? Tambahkan air dan kalori. Disaring belum disaring. Bisa itu dia pakai juga Pak. Sebenarnya dia pakai Kan ini diperas. Habis itu, habis peras kan disaring. Kalau wadahnya, kalian punya teman ini, dipakai. Ini pindah ke sini disaring. Ikuti langkah kerja. Udah keluar dianya. Terus keluar dianya. Keluar dari dianya itu. Oh, apa? Ayo.
Oke, yang ini mana? Ya, awak. Oke. Kelompoknya kalau apa? Assalamualaikum. Makan air. Ini udah masihkan. Kalau nggak ada lagi silakan. Kalau itu bang. Itu tampang. Boleh kalau apa? Pakai kalau apa? Oh, jadi Pak. Mana? Untuk sampelnya. Nah, kalau sudah langkah berikutnya Pak, udah tuh langkah berikutnya Pak. Langkah yang berikutnya Pak. Air dan pewangi secukupnya itu gimana? Diperkirakan. Diperkirakan. Wah, mana kalau terlalu banyak terlalu ya bisa nanti. Diperkirakan aja. Diperkirakan. Dan di kelompok satu langkah kerjanya apalagi? Nah, diperkirakan secukupnya katanya kan. Nah, perkirakan kali ini banyak gimana? Ini cukup apa ini? Secukupnya diperkirakan. Kelompok dua juga diperkirakan. Nah, di kelompok langkah kerja berikutnya itu secukupnya. Banyak itu. Banyak lah berapa? Kelompok dua. Sudah? Ah, kalau sudah benar kerjanya. Oke, tempatnya wajahnya mana? Yang benar kalau sudah oke, wadahnya menarik tadi kan? Masukkan ke dalam wadahnya menarik biar bisa nanti digunakan. Baik. Oke. Nah,
Dipindah deh kan. Cepet lah tu, lepas dah tu. Biar apa? Akan kerja di sini ada tahu banyak pi. Terus apanya ya? Iya, merah. Ada suara merah kalau mana. Apa kerjanya? Buat di mana? Ya. Aduh, semua bahan sini ke sini apa sini ke sini? Ini ke sini apa ini sini ke sana? Agak sedikit. Tempatnya di mana? Tidak, nanti kalau kita apa di tangan itu usahanya itu nanti. Kelompok dua udah mana tadi? Iya mana lagi? Dan kalau yang mana? Coba direkodnya pakai tangan. Ini awak dah. Cepet. Ini cepet. Kau awak ada dalam nanti langkah kerjanya coba duduk pakai kalau sudah pindah kita tempatnya itu dulu sarangnya. Pepe Cari botol. Pindah dulu, jangan apa di situ di mana ada ini pindah sini. Oke. Ya pindah ke Jawa. Dan ini kan yang masuk ke dalam dokter pakai corong. Silakan. Ini selesai itu. Berarti nomor 2 dah selesai itu, masukkan. Dibuka ini perkembangannya. Silakan pindah kelompoknya Pak. Itu lah nanti kan. Jangan ada habis langkah kerja. Kalau sudah selesai, coba langkah berikutnya itu pertanyaan jawab. Silakan diskusi kelompok. Kemudian meja kerja dibersihkan. Kebersihannya tolong dijaga. Silakan kelompok 2 lanjutkan yang berikutnya pertanyaannya. Oke. Silakan pertanyaan. Berbagi tugas meja kerjanya kembali bersih ya. Meja kerja kembali bersih, kemudian diskusikan pertanyaannya sebelum kita tutup nanti. Oke, sudah kerjanya sudah, meja kerja dan
bersih-bersih. Farhan bersih-bersih. Farhan bersih meja. Ini bersih buang sampahnya. Lokasi kerja bersih ya. Kembali bersih ya. Kemudian diskusikan pertanyaannya. Dilanjutkan nanti diskusikan pertanyaan dari Oke, diskusikan. Waktu 5 menit lagi diskusikan ya. Diskusikan pertanyaannya 5 menit lagi. Oke? Oke. Diskusikan jawaban lagi. Jawab. Bersih-bersih, kemudian jawab pertanyaan. Waktu kita 5 sampai 10 menit paling lama. Oke, silakan diskusikan. Jawab pertanyaannya. Ayo. Bersih-bersih. Kebersihan juga diperhatikan. Kelompok 2, anak kelompoknya lengkap. Diskusikan lagi. Diskusikan lagi pertanyaannya. Jangan terlalu lama di luar. Yang apa kita jawab lagi. Oke, masing-masing kelompok yang sudah selesai, silakan lanjutkan untuk mendiskusikan pertanyaannya itu. Sudah? Sudah. Yang kelompok 1 sudah selesai. Silakan dijawab pertanyaannya. Kelompok 2 sudah selesai pertanyaannya. Sudah selesai. Sudah selesai pertanyaannya. Nanti dipresentasikan. Presentasi sementara. Hasil upaya punya. Dan didiskusikan pertanyaannya. Sudah? Nah,
adik-adik, silakan dilanjutkan untuk menjawab pertanyaannya. Nanti kita presentasikan satu kelompok dulu. Sudah berapa soal ini? Sudah berapa? 5. Sudah 5. Sudah minggu ya? Oke. Kesampingan semua. Dapat ya baca nonton. Cepat sekali. Waktu nak beberapa menit lagi. Yang ini kelompok ini disiapkan nanti siapa yang ya sebelum kali ya. Ya. Ada itu nanti. Mau baca? Iya masalah udah. Mana pula? Ini apa? Menjaga Mana nanti kawan? menjaga Pertanyaan nomor 5 enggak? Tiga menit lagi ya. 3 menit lagi. Dipahami ya. Semakin banyak dipahami. Oke, di kelompok 2 sudah selesai. Kita presentasikan nanti tadi di rangkaian. Kelompok 1 sudah. Kelompok 1 ya. Sudah, kelompok 1. Oke, perhatikan semuanya. Sudah. Kita sudah menyelesaikan tadi pratikum. Kemudian setelah pratikum tadi tentang pembuatan sabun cuci tangan menggunakan serat lidah buaya.
Kelompok 2 silakan dipresentasikan, kemudian menjawab pertanyaan tadi yang ingin kalian kami. Silakan kelompok 2. Silakan siapa yang mau tampil jawab pertanyaannya itu. Ya. Di situ aja ada Bapak. Berdiri, ya. Pegang itu. Perhatikan. Yang lain perhatikan. Sabun lidah buaya adalah sabun yang dibuat dengan menggunakan lidah buaya sebagai bahan utamanya. Dua, jelaskan proses pembuatan sabun serat lidah buaya. Satu, cuci terlebih dahulu lidah buaya sampai benar-benar bersih. Dua, kemudian potong dan pisahkan lidah buaya dari kulitnya. Tiga, peras lidah buaya sambil disaring dan ditampung ke baskom di bawahnya sampai sel lidah buaya tersebut keluar. 4. Tambahkan air dan wangi secukupnya. 5. Aduk semua bahan tersebut sampai tercampur rata. Setelah tercampur, setelah campuran tersebut mengembang, masukkan cairan tersebut ke dalam botol menggunakan corong. 6. Sabun tersebut sudah bisa digunakan. Mana sabun tersebut digunakan? Oh. 4. Jelaskan kelebihan lidah buaya. 3. Menjaga kelembapan kulit, menghaluskan kulit, mencerahkan kulit. Lidah buaya dapat melembabkan kulit dan menjaga kadar kelembapannya. Sabun lidah buaya dapat mencerahkan kulit, susah terbakar oleh sinar. 5. Jelaskan penggunaan lidah buaya untuk membuat sabun. Bahan pembuatannya harus selalu tersedia secara konsisten. Oke, terima kasih. Putarkan kalau wajib dulu Kak. Oke, itu ya dari kelompok 2. Kelompok 1 silakan. Siapa yang mempresentasikan? Karena Nila. Silakan. Berdiri. Ini kalian ambil, ini yang kami buat. Silakan. Yang kelompok 2 tadi kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu pembuatan sabun dari lidah buaya. Pertama, jelaskan pengertian sabun serat lidah buaya. Lidah buaya merupakan salah satu tanaman yang memiliki keuntungan. Di antaranya adalah sebagai bahan yang berguna untuk regenerasi sel kulit, antioksidan, dan antiseptik. 2. Jelaskan proses pembuatan sabun serat lidah buaya. Pertama, cuci terlebih dahulu lidah buaya sampai benar-benar bersih. Kedua, kemudian potong dan pisahkan lidah buaya. 3. Jelaskan manfaat sabun serat buaya. Menjaga kelembapan kulit, menguatkan skin barrier, membantu menyembuhkan luka, meredakan peradangan, mencerahkan kulit, memperlambat penuaan, menjaga kesehatan kulit. 4. Jelaskan kelebihan lidah buaya. Mana yang tadi yang bekerja tadi hasilnya? Oh. 4. Jelaskan kelebihan lidah buaya. Memiliki kandungan mineral, enzim, antioksidan, vitamin A, vitamin C, dan E. 5. Jelaskan kekurangan lidah buaya untuk membuat sabun. Gatal, iritasi, kulit seperti terbakar, dan menjadi sensitif. Oke. Sekian dari kita presentasi dari kami. Silakan dulu untuk kelompok 1. Jadi tadi masing-masing kelompok sudah mempresentasikan ya hasil praktikum dan juga bentuk dari produk yang dihasilkan. Untuk berikutnya dari kelompok tadi kan sudah ada di video kan, ya kan? Dari video kan, kemudian mungkin ada yang difoto atau diambil gambar.
Nah, data-data tadi itu silakan nanti disatukan, dijadikan sebuah video. Boleh nanti ditampilkan kami dari kelompok 1, si A, si B, si C. Nah, melakukan percobaan pembuatan sabun cuci dari jeli lidah buaya. Nah, dibuat dalam bentuk video ya. Dibuat dalam bentuk video yang bagus, yang kreatif. Silakan kelompok 2 juga seperti itu. Kemudian nanti videonya itu boleh diupload di sosial medianya masing-masing boleh. Kemudian ingin di TikTok ada tadi kelihatan. Ingin di TikTok diupload boleh. Ingin di IG juga boleh. Ingin di FB juga boleh. Kemudian ingin di YouTube juga boleh. Cuma jangan lupa nanti di teks. Kalau IG SMK Muhammadiyah 1 Padang. Facebook SMK Muhammadiyah 1 Padang. Kemudian YouTube juga. YouTube SMK Muhammadiyah 1 Padang atau YouTube Bapak juga boleh di teks nanti. Oke? Nah, kira-kira ya putra itu ada kan? Kira-kira dalam minggu besok selesai? Selesai ya? Tugas videonya ya? Maka ya? Maka, oke. Jadi sebelum kita tutup hari ini, saya ingin meminta 1 atau 2 orang. Siapa yang bisa mengemukakan refleksi bagaimana pembelajaran yang kita lakukan hari ini? Siapa yang berani? Senang, silakan Dinda berdiri. Silakan Dinda. Senangnya di mana cerita? Refleksi pembelajaran hari ini mana? Dinda. Silakan. Ayo. Senang aja. Ah, Dinda senangnya baik. Yang lain, kelompok 1 gimana? Senang saja pembelajaran. Apa yang didapat? Seru. Oke. Jadi apa yang didapat dari pembelajaran hari ini? Dapat ilmu. Ilmunya gimana? Ilmu. Misalnya di mana tahu cara bikin sabun. Menjadi tahu. Cara membuat sabun dari tidak tahu menjadi Tahu. Kalau ada bunga lidah buaya di rumah bisa dimanfaatkan buat sabun? Bisa memahami? Dipergunakan di rumah. Ilmu yang dapat hari ini diterapkan digunakan. Oke? Mungkin itu ada pertanyaan? Tidak? Ada pertanyaan? Kita tutup. Untuk minggu depannya materi kita itu tentang apa lagi? Yang berikutnya itu silakan disiapkan nanti di WA saya kirimkan materinya ya. Silakan dibaca-baca materi yang berikutnya itu. Nanti saya kasih, saya sampaikan di grup WA. Oke? Demikian karena pembelajaran bel sudah ini kita tutup dengan membacakan alhamdulillahirobbilalamin. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa pembelajaran berikutnya? Pak Bempi, tadi saya sudah melihat Bapak melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, jadi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan setelah kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Ini yang pertama, Bapak tadi mengenai jumlah siswanya. Ya. Siswanya itu ada 30 orang, yang ada tadi sedikit. Kira-kira kenapa tuh Pak? Iya Bu, jadi yang pertama mungkin tadi ada beberapa siswa yang izin sakit, juga ada yang tidak masuk. Jadi ya, ada kabar juga ada beberapa orang. Project IPAS ya Pak ya? Project IPAS sekolah
SMK kelas TTL TITL TITL TKJ. percakapan kira-kira yang pertama tanya Pak Yongki, Ya, siap. kira-kira apa yang dari Pak Yongki lakukan tadi, bagaimana refleksi Pak Yongki dari sini? Refleksi mungkin saya cukup puas lah mungkin dalam melakukan pembelajaran tadi. Secara umum pembelajaran yang dilakukan tadi berhasil menurut saya, karena langkah-langkah atau proyek yang dihasilkan yang diharapkan oleh siswa itu, yang saya harapkan dari siswa itu bisa bisa dibuat. Langkah-langkahnya juga diikuti oleh siswa tersebut di dalam proses pembelajaran. Kemudian tadi saya juga meminta refleksi dari siswa, di mana hasil pembelajaran yang diikuti hari ini mereka menyampaikan itu merasa senang, pengetahuan mereka bertambah yang biasanya tidak mengetahui proses pembuatan sabun ini dari lidah buaya, mereka jadi mengetahui. Kemudian tadi juga disampaikan untuk diaplikasikan mungkin ilmu yang mereka dapatkan tadi itu di rumah. Mungkin di rumah mereka itu banyak lidah buaya, mungkin bisa dipergunakan untuk membuat sabun seperti itu. Kemudian mungkin kelemahan lah mungkin. Memang ada beberapa siswa mungkin tadi yang tidak terlalu serius lah mengikuti praktek tadi, dan juga tadi dalam proses pembelajaran juga ada siswa yang terlambat seperti itu, sehingga masuk juga. Tentu ini secara juga agak mengganggu. Tapi secara umum mungkin sesuai. Kemudian waktunya tadi juga saya juga sempat tadi mempresentasikan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil dari praktikum tadi. Bagus Pak, yang jelas Pak, dari yang saya lihat tadi memang sudah sesuai yang Bapak katakan. Waktu sekian, anak sekian banyak, ya pun dia agak santai-santai. Kerjaan tugas, pembagian kelompok yang bisa mereka, kemudian kolaborasinya juga nampak, biarpun ada beberapa orang yang ya namanya iya, karena mungkin tugas yang merasa siap-siap kan, tapi yang jelas saya yakin dari yang datang tadi memang bertambah memahami mereka. Ya kan mereka, saya sendiri Pak, bertambah pula ilmu saya adalah memanfaatkan dalam lidah buaya buat sabun cuci tangan. Kira-kira Pak, dari sabun ini kan lidah buaya ini tidak semua orang bisa cocok dengan kulitnya. Perlu ada uji apa kek gitu kan, atau bagaimana, atau langsung dipakai? Kalau dari segi kesehatan mungkin untuk kulit ini mungkin secara umum itu cocok, sebab uji kesehatan di pihak dokter pun memang manfaatnya sangat banyak. Jadi mungkin permasalahan ini mungkin ini doang ditambahkan. Nah, doang yang ditambahkan itu mungkin disesuaikan dengan misalnya tinggi bautnya, kemudian kondisi kulitnya seperti itu. Tapi secara umum untuk kesehatan lidah buaya kan asal lidah buaya itu sangat bagus untuk ditambah. Di kelas ini saja. Nanti di kelas berikutnya kebetulan saya 2 kelas berikutnya juga kita terapkan seperti itu. Jadi setiap kelas ini memang salah satu pembelajaran praktikum pada proyek IPAS ini. Oke, tadi kan ada Bapak menyampaikan tentang kelemahannya. Kira-kira untuk perbaikan ke depan seperti apa? Tentu kita menanyakanlah, mungkin mengajak siswa tersebut untuk berdiskusi. Mungkin hari ini mereka agak seperti itu, agak malas-malas, mungkin ada masalah atau apa. Kita mencoba berdiskusi lah dengan siswa itu. Kenapa pada hari ini pembelajaran agak kurang fokus dari biasanya.
Iya, anak yang terlambat. termasuk anak yang terlambat juga nanti juga kita tanya. Kalau untuk pembelajaran yang di kelas ini diferensiasinya di mana itu, Pak? Yang pertama diferensiasinya itu untuk konten, tapi saya sudah nyampaikan boleh ada melihat langkah kerja di YouTube juga ada. Kemudian saya menyediakan juga ada link jurnal ingin anak belajar di situ tentang manfaat dari lidah buaya ini terhadap kesehatan juga kecantikan. Di situ juga ada 2 link. Adalah link dari dokter juga saya masukkan di situ supaya anak-anak itu lebih memahami itu. Nah, kemudian diferensiasi berikutnya kita bagi berkelompok, kemudian berkolaborasi mereka berkelompok menyelesaikan langkah-langkah pembuatan dari sabun cuci ini. Nah, di terakhir nanti presentasi kita melatih siswa juga untuk kreatif mengungkapkan pendapat, kemudian membuat video tadi laporannya seperti itu. Nah, mungkin kalau umpamanya ada dari anak-anak tersebut mungkin tidak membuat video ini dalam bentuk lain, itu dipersilakan juga. Kemudian kita upload di dalam sosial media yang mereka sukai, ya silakan. Jadi kita minta juga tadi kepada siswa untuk menguploadkannya, ada yang di TikTok mungkin, ada yang di IG, atau ada yang di YouTube atau media sosial yang lainnya. Jadi kita serahkan kepada mereka untuk mana yang nyaman kira-kira seperti itu. Ini saya rasa itu diferensiasinya juga seperti itu. Jadi itu belum asli. Itu sudah ada sebelumnya. Oh, sudah ada Oh, iya. sedikit tidak ada, Pak. Sedikitnya tadi ada sudah. Sedikit yang lupa, tapi kalau berdoa ada. Oke, Pak. Ini kalau bisa Pak, ini bisa nanti dirancang juga, kemudian buat dalam bentuk kemasan yang bagus. Jadi tidak ada bagi kertas atau dibagi apa, kemudian ditempel stiker lidah buaya karya anak, nanti ketika paling karya dibaca Pak ya. Oh, siap. Ya kan, kalau ini kan sudah bagus, cuma kemasannya lagi yang perlu kita ganti supaya harga jualnya juga apa gitu kan. Kalau produk yang sebelumnya praktek pelajaran sebelumnya ada. Bagus juga. Nah, jadi nanti saya berharap produk-produk anak ini juga nanti dibawa Pak di panen karya itu Pak. Jadi nampak ditempel-tempelkan di sini. Karena nanti kita ketika kita panen karya itu kan ada orang datang ke stand kita Pak, mungkin itu sebagai oleh-oleh untuk orang mencari stand tapi awak ya Pak. Tidak harus di plastik, mungkin di apa ya, di kemasan-kemasan plastik yang nggak tebal itu Pak. Nggak usah banyak-banyak, 2 sendok 3 sendok sudah itu gitu kan. Yang penting ada sidra matanya dari kelompok kita. Oke. Saja Pak, pertama Pak, Iya Pak. Pak Wempi, terima kasih sudah melakukan pembelajaran yang luar biasa sebenarnya ya.